Shalom, salam kasih di dalam Yesus Kristus. Sukacita saudaraku, pada saat ini boleh kembali menyapa saudara. Saya berharap saudara terus dalam keadaan yang mampu bersyukur. Itu harapan saya, dan itu adalah suatu hal yang seharusnya kita lakukan setiap saat. Saudaraku, pada saat ini saya akan berbicara tentang mulut. Tidak jarang saudara melihat atau saudara sering melihat ada saja keluarga, baik itu suami, istri, anak-anak atau siapapun yang saudara pernah lihat, yang akhirnya kemudian harus hidup dalam kepedihan atau kesedihan, pergumulan dan kepahitan, karena ada saja orang-orang yang kemudian tidak mengontrol atau menjaga mulutnya sehingga menyakiti sesamanya. Firman Tuhan pada saat ini saudara, saya akan bacakan dari Amsal pasal 11 ayat 9. Amsal pasal 11 ayat 9. Mari saudaraku, sebelum kita sama-sama belajar apa maksud hati Tuhan pada saat ini, saya akan memimpin saudara di dalam doa. Kita berdoa. Tak henti-hentinya ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, karena kami tahu Tuhan selalu baik dan terus merancangkan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan pada kesempatan ini. Kembali kami akan sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami semua, sehingga apa yang akan kami baca, dengar, bahkan renungkan pada saat ini, kami boleh mengerti, dan tidak sampai di situ kami melakukan firman ini di dalam kehidupan kami. Kami berdoa kepadamu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang sama dikasih Tuhan, yang mempersiapkan Alkitab atau membuka Alkitab, kita baca sama-sama ya. Amsal pasal 11 ayat 9, firman Tuhan. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Saya bacakan sekali lagi saudaraku. Amsal pasal 11 ayat 9. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan pada saat ini saudara yang boleh saya bacakan. Dan sungguh yang disebut berbahagia adalah saudara dan saya yang masih diberi kesempatan pada saat ini untuk membaca, mendengar firman Tuhan, dan terlebih kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara, pembacaan kita pada saat ini saya berikan satu tema, yaitu merusak atau membangun semangat. Merusak atau membangun semangat. Saya memulainya saudara dengan ucapan shalom, damai sejahtera bagi saudara yang berkenan atau berkesempatan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini lewat channel YouTube ini. Dan mengawali renungan kita saudaraku, saya ingin sampaikan, atau saudara sudah terlalu sering mendengarkan istilah mulutmu harimaumu. Ya, mulutmu harimaumu. Kebetulan saya di Toraja, saya orang Toraja, dan istilah Toraja biasa yang lazim, yang sering begini, yang sering diucapkan orang Toraja atau orang tua atau suami istri kepada pasangannya atau apapun yang dalam hal ini tanda kutip. Ya, biasa nakua mataran maro tu pudukumu. Batu biasa duka nakua mataran maro tu lilamu. Tebang mo bisa parakai itu pudukumu. Mulutmu itu kamu tidak bisa kontrol. Mulutmu itu apa yang keluar dari mulutmu tajam sekali dan lain sebagainya. Saudaraku yang sama dikasih Tuhan, tanpa kita sadari, kita sering melakukan hal itu. Atau kita kemudian sering melukai hati sesama kita, hati pasangan kita, hati keluarga, orang tua dan anak-anak kita lewat mulut ini. Itulah realitas yang terjadi saudara. Apalagi di tengah-tengah kondisi seperti sekarang ini, kita harus semakin bijaksana menjaga hati kita, sehingga mulut ini kemudian
terus mampu menjadi berkat, bukan menjadi kutuk. Nah saudara, tema yang saya berikan adalah merusak atau membangun semangat. Saya mau bertanya kepada saudara yang mendengarkan firman pada saat ini. Status saudara di mana? Apakah mulut saudara sudah kemudian berhasil atau telah membangun semangat orang lain, atau justru merusak? Itu yang penting yang ingin saya sampaikan pada saat ini. Tidak usahlah jauh-jauh, dalam rumah tangga saja. Bagaimana keberadaan saudara? Nah saudara, poin pertama yang ingin saya jelaskan pada saat ini berbicara tentang pilihan yang tepat dan menyedihkan. Di sini ada dua pilihannya, pilihan tepat dalam hal ini yang positif, atau kemudian pilihan yang menyedihkan. Saudara, mulut ini bisa dijadikan sebagai senjata atau alat untuk merusak ataupun membangun hubungan. Amin. Sedihnya saudara, mirisnya, seringkali saudara dan saya lebih mudah atau lebih gampang, lebih cepat untuk kemudian menghancurkan, merusak, mengubur semangat orang lain daripada kemudian membangun atau membuat sesama kita memiliki semangat yang luar biasa. Itu yang terjadi. Seringkali kita kemudian terlalu cepat untuk kemudian membuat saudara-saudara kita memiliki semangat mental yang down begitu. Dan yang berikut lagi saudara, sebagian orang telah menerima banyak komentar atau banyak perkataan, banyak ucapan yang merusak daripada kemudian memotivasi. Saudara, mau saya kasih contoh. Di dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita hanya cerdik atau pintar untuk kemudian menghakimi orang, ya kan? Daripada kemudian memberikan semangat atau motivasi untuk bangkit lagi. Tidak usah nih begitu. Tidak usah lagi lah seperti itu. Kau mau jadi begini, mana bisa, kau tidak akan bisa lagi. Ya kan? Sudah berapa kali kamu gagal, sudah berapa kali kamu tes tidak lulus. Tidak usah lagi. Kamu memang bodoh orangnya, kamu memang goblok. Tidak usah paksakan diri dan lain sebagainya. Kita tidak pantas. Kamu tidak pantas. Keluarga seperti kita tidak pantas. Oke. Kalau begitu batalkan saja. Tidak usah lagi saya maju. Tidak usah lagi saya berjuang dan lain sebagainya. Nah inilah saudara yang kasus. Bahwa memang kita cenderung terlalu banyak atau terlalu dominan menggunakan mulut ini untuk menjatuhkan semangat orang, dibanding membuat semangat orang terus semangat atau terus mengupayakan untuk mencari jalan keluar atau solusi terhadap permasalahannya. Seperti itu saudaraku. Pilihan kembali kepada saudara. Saudara mau jadikan mulut saudara seperti apa? Apakah saudara gunakan dengan tepat untuk memotivasi, memberkati orang, atau untuk kemudian saudara jadikan sebagai suatu hal yang menyedihkan sesama kita? Nah poin yang kedua saudara, poin terakhir, berbicara tentang relasi. Dalam hal ini setiap orang yang saudara jumpai hari ini bisa merupakan tempat penghancuran atau kesempatan untuk membangun. Amin. Saudara akan terus beraktivitas, saudara akan terus bekerja, saudara akan berjumpa dengan orang lain. Nah dalam hal ini saudaraku, kesempatan itu saudara boleh gunakan dua hal.
Kesempatan untuk menghancurkan atau kesempatan untuk membangun. Ini saya tawarkan kepada saudara. Saudara mau pilih yang mana? Tidak sulit, saudaraku. Ketika kita melihat sesama kita yang hidup dalam kepahitan, yang hidup dalam pergumulan, keputusasaan, kita hadir di situ. Kita berikan semangat, kita berikan dukungan, kita berikan doa. Itulah yang tepat, membangun. Dan bukan merusak. Tapi kemudian saudara, faktanya adalah terkadang kita melihat orang mengalami kesulitan, permasalahan dan lain sebagainya. Kita hadir di situ untuk menghakimi dia. Kenapa kok? Akhirnya memang kamu begitu. Hukuman itu, palak dalam bahasa Toraja. Palak. Rasakan lu. Makanya begini. Saudara mau jadi apa? Menjadi hakim bagi dia, atau menjadi pribadi yang memotivasi atau menyemangati orang-orang seperti itu. Disinilah saudaraku, kita diperhadapkan pada dua pilihan yang gampang-gampang sulit. Kita hadir di situ menjadi penopang, menjadi penolong, menjadi penyemangat, atau kemudian hadir di situ mematahkan, menghancurkan semangatnya yang sedang terombang-ambing atau yang sedang dalam kondisi yang tidak kondusif. Itu menjadi pilihan bagi saudara. Saudara yang sama dikasih Tuhan, ambil komitmen atau ambil kesimpulan untuk kemudian menggunakan mulut ini sebagai sarana atau suatu kesempatan untuk memberkati dan bukan mengutuk. Kata-kata saudara dan saya itu mempunyai dampak, mempunyai pengaruh. Akankah kata-kata saudara merupakan senjata untuk menghancurkan atau alat untuk membangun? Kembali lagi kepada saudara. Makanya saudaraku yang sama dikasih Tuhan, banyak orang katakan biasa begini. Dalam bahasa Toraja nanti saya terjemahkan. Biasa nak kutu Toraya. Muite siapa mu benna ke mu pa akademielon, ke ma akademielon. Artinya begini saudara. Ya, meskipun kamu tidak memberikan apa-apa kepada saya, dalam hal ini materi atau benda, tetapi kamu mengeluarkan, kamu mengucapkan kata-kata yang baik, itu cukup. Saudaraku yang sama dikasih Tuhan, hidup ini adalah kesempatan untuk kemudian mengucapkan shalom bagi orang lain, untuk kemudian memotivasi orang. Kita melihat sesama kita gagal, kita semangat. Ayo semangat, semangat, kamu pasti bisa. Bersama Yesus kamu pasti bisa. Ayo cari jalan keluar lagi. Itu kan bagus, itu kan keren. Jangan menyerah ya, ayo bangkit lagi, ayo cari lagi jalan keluar, ayo berusaha lagi dan lain sebagainya. Itu yang keren. Dibanding kita hadir, oh memang begitu kok, oh memang begitu dan lain sebagainya. Siapa suruh kok begitu? Rasakan dan lain sebagainya. Saudara yang sama dikasih Tuhan, sekiranya firman Tuhan yang singkat pada saat ini memotivasi saudara dan saya untuk menjadikan mulut ini sebagai alat untuk membangun semangat orang, menjadikan mulut ini untuk memberkati orang dan bukan mengutuk atau menghadirkan luka, kepedihan dalam hati sesama kita. Amin, firman Tuhan. Saudara yang sama dikasih Tuhan, mari kita akhiri kebersamaan kita di dalam doa. Kita berdoa. Terpuji namamu ya Tuhan, kesempatan ini kami boleh diajarkan, ditegur, bahkan diingatkan firman-Mu untuk bijak dalam bertutur kata, untuk menggunakan mulut ini sebagai sarana untuk memberkati orang lain, menjadikan mulut ini mengeluarkan kata-kata yang memberkati, yang menyemangati orang lain. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk terus hidup sesuai dan seturut dengan apa yang Tuhan katakan lewat firman pada saat ini. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Salam.